Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 128. Bab 646. Rencana. Tidak ada satu orang pun di aula besar ketika Xiao Yan keluar dari ruang rahasia. Dia merasa agak terkejut dengan ini sebelum dia segera menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia mencari tempat duduk dan mendudukkan tubuhnya dengan lemah di atasnya sebelum menghembuskan napas dengan nyaman. Semua kesibukan selama periode ini telah menyebabkan dia merasa sedikit lelah. Bergerak. Pintu aula dibuka dengan lembut saat Xiao Yan memulihkan diri dengan mata tertutup. Segera, bayangan panjang terbentuk saat sinar matahari mendarat di sosok tinggi. Joy melintas di mata cantik wanita yang telah mendorong pintu saat dia melihat Xiao Yan sedang beristirahat di kursi dengan mata tertutup. Segera, dia menjadi takut mengganggu istirahatnya. Setelah beberapa saat ragu, dia mulai menarik diri. Hehehehe, mengapa kamu masih pergi setelah kamu masuk? Suara hangat tiba-tiba terdengar. Ini mengejutkan wanita yang menghentikan langkahnya yang mundur. Mata cantiknya melirik sekilas dan melihat bahwa Xiao Yan, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, tanpa sadar telah membukanya. Dia sekarang menatapnya sambil tersenyum. Apakah lukamu baik-baik saja? Xiao Yu berdiri di depan pintu. Tatapannya melihat ke segala arah saat dia bertanya dengan lembut. Sejak kapan kamu begitu lembut? Xiao Yan terkejut saat melihat Xiao Yu. Wanita ini telah bersikap galak terhadapnya sejak dia masih muda. Kapan dia berbicara dengan kelembutan seperti itu? Xiao Yu langsung merasa sedikit marah saat mendengar kata-kata terkejut Xiao Yan. Bocah nakal ini masih memiliki lidah yang fasih meski belum bertemu selama 2 tahun. Namun, itu juga karena kata-kata akrab Xiao Yan yang menyebabkan ketidaktahuannya perlahan menghilang dan keakraban masa lalu perlahan kembali. Xiao Yu menjadi terus terang setelah meninggalkan ketidaktahuan di dalam hatinya. Dia melangkah masuk dengan kakinya yang panjang dan seksi, kaki yang didambakan Xiao Yan saat itu, dan berjalan ke aula. Setelah itu, dia duduk di kursi di samping Xiao Yan. Baru setelah itu dia menoleh dan melihat wajah familiar yang berisi senyuman. Setelah tidak melihatnya selama 2 tahun, orang ini, yang telah membuatnya sangat sakit kepala saat itu, menjadi jauh lebih dewasa. Wajahnya yang muda dan lembut tampak cerah dan jernih saat dia tersenyum, membuat orang merasa tidak nyaman. Apakah kalian semua baik-baik saja selama 2 tahun terakhir ini? Xiao Yan memimpin untuk memecah keheningan. Ini adalah pertama kalinya dia sendirian dengan Xiao Yu setelah keluar dari bawah tanah. Meskipun dia datang ke gerbang Pan, untuk yang terakhir kali, dia tidak banyak bercakap-cakap dengan Xiao Yu dan yang lainnya karena dia terdesak waktu. Iya. Xiao Ning dan Xiao Mei juga telah memasuki akademi dalam. Mereka melakukannya dengan sangat baik dengan perlindungan gerbang Pan. Xiao Yu mengangguk dan mendesah. Dia segera mengamati Xiao Yan sebelum berbicara dengan agak marah. Kamu harus lebih berhati-hati saat melakukan sesuatu di masa depan. Apakah Anda tahu keputusasaan yang kami rasakan di hati kami setelah Anda ditelan oleh api surgawi? Sekarang, Anda adalah satu-satunya orang yang dapat merevitalisasi klan Xiao. Jika ada kecelakaan yang menimpamu, sepertinya tidak ada yang bisa membalas dendam anggota klan kita. Xiao yang tertawa pahit saat dia melihat Xiao Yu yang alisnya vertikal. Hanya setelah kata-katanya terdengar, dia menghela nafas. Seseorang harus memiliki kekuatan jika seseorang ingin membalas dendam. Bagaimana tidak ada risiko saat mendapatkan kekuatan? Xiao Yan merasa menyesal terhadap generasi muda klan Xiao. Alasan klan Xiao menghadapi bencana seperti itu terkait dengannya. Anggota klan menderita luka serius dan kematian. Beberapa orang tua dari generasi muda bahkan telah kehilangan nyawa. Meskipun dia tidak sepenuhnya disalahkan untuk ini, rasa bersalah masih ada. Xiao Yu tidak bisa berkata-kata saat dia melihat wajah Xiao Yan yang agak kurus. Meskipun orang ini tidak pernah menunjukkan kekhawatiran di hatinya di wajahnya, sepertinya tekanan yang dia rasakan sangat besar. Dia dengan jelas memahami pentingnya dirinya sendiri bagi klan Xiao. Selain itu, ada masalah paman Xiao hilang. Hehehehe, mari kita tidak membahas masalah ini. Xiao yang tersenyum saat merasakan suasananya menjadi agak berat. Dia mengubah topik dan menggoda. Sudah 2 tahun. Apakah ada orang yang beruntung berhasil merayu Anda?
Bagaimana bisa semudah ini merayu wanita ini? Kemarahan muncul di wajah Xiao Yu saat dia memukul bibirnya. Dia tiba-tiba mengeluarkan beberapa kartu dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini saat ini adalah kartu energi api dari Gerbang Pan. Wu Hao dan Hu Jia mengatakan untuk menyerahkan ini kepada Anda ketika Anda benar-benar pulih dari cedera Anda. Bagaimanapun juga, kamu adalah pemimpin sejati dari Gerbang Pan. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia tidak menerimanya tetapi hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berbicara dengan suara lembut. Saya bukan satu-satunya orang yang memiliki pujian atas pencapaian Gerbang Pan saat ini. Saya mungkin tidak akan tinggal terlalu lama di Akademi Jianan. Lebih baik kalian semua mengurus hal-hal ini. Anda meninggalkan? Kemana kamu pergi? Ekspresi Xiao Yu berubah sedikit saat mendengar ini. Suaranya tergesa-gesa saat dia berbicara. Saya secara alami kembali ke Kekaisaran Mahajia. Xiao Yan tersenyum. Namun, kilatan dingin samar berkedip di dalam matanya yang hitam pekat. Aku harus menyelesaikan dendam sejak dulu kan? Kamu akan mencari sekte awan berkabut? Saya juga pergi, saya ingin melihat anggota klan yang selamat. Hehehehe, tidak perlu terburu-buru. Masih ada jangka waktu sebelum saya kembali. Kali ini, akan ada pertarungan hebat saat aku kembali. Makanya, saya harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Saya diusir dari kekaisaran sekali saat itu. Saya tidak ingin diusir untuk kedua kalinya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, untuk kalian semua, akan lebih baik jika kalian tetap di Akademi Jianan. Ini tempat teraman. Jangan menyela. Saya tidak mengunjungi kerabat kali ini. Sebaliknya, itu akan menjadi pertempuran yang benar sampai mati. Anda harus memahami dengan jelas betapa kuatnya sekte awan berkabut di dalam Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, saya tidak bisa mengambil risiko. Xiao Yu hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan sedih saat melihat ekspresi keras Xiao Yan dengan bibirnya yang terkatup rapat. Saat ini, klan Xiao dalam kondisi babak belur. Sebagai generasi muda, mereka hanya bisa mematuhi semua pengaturan Xiao Yan. Selain itu, Xiao Yan bukan lagi pemuda yang disengaja setelah beberapa tahun ini. Pundaknya saat ini sudah memiliki kemampuan untuk membawa semua beban. Keberaniannya itu juga menyebabkan mereka tidak punya banyak pilihan selain menurut. Bersantai. Kalian semua bisa kembali ke Kekaisaran Mahama setelah aku menyelesaikan semuanya. Xiao Yan menepuk bahu Xiao Yu dan tertawa. Xiao Yu mengangguk tanpa daya. Dia segera seperti teringat sesuatu saat dia berkata, oh benar, sepupu Xiao Li sepertinya sedang mencarimu. Lebih baik kau pergi dan menemuinya. Oh. Xiao Yan mengangkat alisnya sebelum mengangguk sedikit. Dia mengobrol dan tersenyum dengan Xiao Yu sedikit lebih lama. Setelah itu, dia memimpin untuk berdiri dan mencari Xiao Li. Kakak kedua, apakah kamu mencariku untuk sesuatu? Xiao Yan secara tidak sengaja melihat Xiao Li di kamar yang terakhir dan langsung bertanya sambil tersenyum. Apakah lukamu baik-baik saja? Xiao Li juga bersukacita saat melihat Xiao Yan. Yang pertama menariknya ke kamar dan bertanya dengan sikap prihatin. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya berhenti di tubuh Xiao Li saat dia menunggu yang terakhir berbicara. Xiao Li merenung sejenak sambil diawasi oleh Xiao Yan. Setelah itu, dia perlahan berbicara. Saat ini, wilayah sudut hitam telah menjadi kacau karena pembubaran aliansi hitam. Ini bukan kesempatan yang buruk. Wilayah sudut hitam mungkin kacau, tetapi ada cukup banyak orang kuat yang hadir. Jika kita bisa mengumpulkan mereka, mereka mungkin akan sangat membantu saat kita membalas dendam pada sekte awan berkabut di masa depan. Anda ingin membentuk faksi di wilayah sudut hitam? Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia berbicara dengan suara lembut. Orang-orang di sana adalah orang-orang mengerikan yang tak terkendali yang menjilat darah dari pedang mereka. Tidak akan mudah untuk mengumpulkan mereka. Hehe, orang-orang ini memang sangat keji. Jika seseorang ingin mengekang mereka, dia harus lebih kejam dari mereka. Bawahan saya sekarang juga orang yang sangat angkuh di masa lalu. Namun, mereka akhirnya tetap mematuhi perintah saya sekarang. Xiao Li tertawa. Seharusnya tidak terlalu sulit jika Anda bersedia membantu saya kali ini.
Meskipun gerbang PAN mungkin memiliki potensi yang cukup besar tetapi mereka hanyalah siswa. Selain itu, karena faktor lingkungan, Anda tidak bisa terlalu ketat dengan meminta mereka untuk mematuhi perintah Anda. Namun, wilayah sudut hitam berbeda. Seseorang bisa saja membunuh mereka yang tidak taat di sana. Oleh karena itu, jauh lebih mudah untuk mengontrolnya. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda memiliki kekuatan yang cukup. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia menyuarakan pikirannya. Orang-orang dari daerah sudut hitam memiliki kemampuan tempur yang cukup kuat. Jika kita bisa menahan mereka, akan ada banyak manfaat bagi kita. Bagaimanapun, Sekte Awan Berkabut memiliki banyak orang kuat dan beberapa hal sulit dicapai sendirian. Begini, Anda tidak memiliki keberatan, kan? Xiao Li bersukacita saat dia bertepuk tangan dan berbicara. Jika kakak kedua memiliki kemampuan, kamu bisa pergi dan melakukan apa yang kamu suka. Anda dapat datang dan mencari saya jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan. Bagi mereka yang memiliki keberatan, mati. Xiao Yan mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya dengan niat membunuh yang keras. Haha bagus. Kamu berani. Xiao Li tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk bahu Xiao Yan dan segera berkata. Namun, masih ada masalah besar. Apa itu? Xiao Yan terkejut saat dia bertanya. Akademi Dalam. Xiao Li berbicara dengan suara yang dalam. Akademi Dalam? Xiao Yan mengerutkan alisnya. Akademi Dalam selalu memiliki rasa takut terhadap beberapa faksi yang terlalu kuat di wilayah sudut hitam. Aliansi Hitam adalah contoh terbaik. Jika kita berhasil membangun faksi di dalam wilayah sudut hitam, sepertinya itu akan menarik perhatian Akademi Dalam. Saat itu, Xiao Li mendecakkan bibirnya dan berbicara kepada Xiao Yan, oleh karena itu, kamu harus meyakinkan Suqian sebelum membuat keputusan. Kalau tidak, cepat atau lambat akan ada masalah. Bahkan mungkin ada kemungkinan bertemu dengan pedang terhunus. Xiao Yan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tertawa pelan dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Akademi Dalam selalu memperhatikan faksi-faksi yang terlalu kuat di wilayah sudut hitam, karena mereka khawatir mereka akan bertindak melawan Akademi. Niat kami tidak terletak pada area ini, dan tidak harus ada konflik dengan mereka. Selain itu, kami juga dapat membantu mereka memantau fraksi lain. Ini tidak melukai Akademi Dalam. Ini mungkin masalahnya, tapi saya masih berpikir bahwa yang terbaik adalah memberitahu mereka tentang hal itu untuk menghindari masalah di masa depan. Xiao Li menyuarakan pikirannya. Karakternya kejam dan berhati-hati. Dia pada dasarnya tidak mempercayai siapapun selain beberapa kerabat. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berdiri dan berkata, baiklah. Saya akan pergi dan mencari tetua pertama untuk membahasnya. Jika dia setuju, Anda dapat pergi ke wilayah sudut hitam. Jika masalah ini bisa berhasil, kita tidak perlu lagi sedikit takut bahkan jika Sekte Awan Berkabut menggerakkan seluruh kekuatan sekte. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 647. Transaksi. Kamu ingin membentuk faksi di wilayah sudut hitam. Suqian segera merajut alisnya saat mendengar kata-kata Xiao Yan di ruang pertemuan tetua. Tetua pertama, saya juga menyadari bahwa wilayah sudut hitam telah menjadi duri bagi Akademi Jianan. Namun, karena lingkungannya, tempat itu akan selalu memiliki kemampuan menyerang yang sangat kuat. Seperti kata pepatah, lebih baik berpencar daripada berhenti. Jika Anda ingin mengakhiri masalah ini, wajar jika Anda tidak dapat melakukannya dengan metode yang paling kuat. Jika saudara kedua benar-benar berhasil memperluas fraksinya di wilayah sudut hitam, itu akan membantu Akademi Dalam dengan menyelamatkan banyak masalah. Selain itu, kami juga dapat membantu memantau beberapa faksi yang memiliki permusuhan dengan Akademi Dalam. Reaksi Suqian tidak melebihi harapan Xiao Yan. Yang terakhir hanya tersenyum dan menjelaskan. Kerutan di alis Suqian sedikit rileks. Dia tidak bodoh. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat mengetahui apakah hal-hal akan bermanfaat baginya atau tidak. Selain itu, tetua pertama juga harus menyadari sedikit tentang latar belakang saya. Saya memiliki permusuhan yang mendalam dengan Sekte Awan Berkabut.
Untuk membalas dendam, aku akan membutuhkan faksi yang cukup kuat. Wilayah sudut hitam bukanlah tempat yang buruk. Xiao Yan tersenyum tipis saat dia berbicara. Oleh karena itu, bahkan jika faksi itu berkembang di masa depan, sepertinya itu tidak akan menjadi ancaman bagi Akademi Dalam. Jika tetua pertama tidak mempercayai saudara laki-laki kedua saya dalam hal ini, Anda setidaknya harus dapat mempercayai saya, bukan? Jari Suqian mengetuk permukaan meja. Dia akhirnya mengangguk lama kemudian sambil berkata, "Apa yang kamu katakan bukan tanpa alasan. Wilayah sudut hitam selalu menjadi kekhawatiran besar bagi Akademi Jianan. Jika faksi yang bersahabat dengan Akademi Dalam muncul, itu memang akan memiliki efek yang sulit diukur." Dengan kata lain, tetua pertama menyetujuinya. Xiao Yan sedikit senang saat dia menjawab sambil tersenyum. Apalagi yang bisa aku lakukan selain setuju? Pada saat ini, menara penyulingan Ki Langit berkobar dari Akademi Dalam mengharuskan Anda untuk mengisi kembali api hati gugur dalam jangka panjang. Suqian tanpa daya menggelengkan kepalanya saat menjawab, "Tetua pertama, kata-kata Anda diucapkan seperti..." Xiao Yan bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya berhutang budi pada Akademi Dalam dengan mendapatkan api hati gugur. Tidakkah saya akan benar-benar memalukan jika saya menggunakan ini untuk mengancam Anda? Xiao Yan berbicara dengan serius. Hehehehe, kamu tidak buruk dalam hal ini. Anda memandang persahabatan dengan cukup serius. Aku yang tua ini menyukainya. Suqian membelai janggutnya dan menganggukkan kepalanya, merasa senang. Dia selalu menyukai dan menghargai Xiao Yan. Ini bukan hanya karena kekuatan dan bakatnya, tetapi juga karakternya. Baiklah, biarkan saudara keduamu merasa nyaman dan lakukanlah. Wilayah sudut hitam, terlalu kacau dan sedikit meluruskannya juga memiliki beberapa keuntungan bagi Akademi Jianan kami. Suqian melambaikan tangannya dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Apakah lukamu baik-baik saja? Suqian mengubah topik pembicaraan. Dia tersenyum dan menanyakan Xiao Yan pertanyaan ketika dia menyadari bahwa diskusi telah berakhir. Ayah, aku baik-baik saja. Anak kecil, konstitusi Anda benar-benar membuat iri. Anda dapat melompat-lompat dengan hidup setelah hanya memulihkan diri selama beberapa hari meskipun menderita luka serius. Suqian menampar mulutnya dan mengungkapkan wajah yang dipenuhi rasa iri. Jenis konstitusi yang hampir tidak ada duanya ini memang sesuatu yang didambakan orang lain. Xiao Yan tersenyum. Konstitusinya sekuat ini karena telah ditempa dari penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Dunia ini tidak memberikan makan siang gratis. Seseorang bisa melupakan hadiah apapun tanpa usaha apapun. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Jangan bilang kalau kamu ingin pergi ke wilayah sudut hitam untuk membantu saudara kedua. Jari Suqian mengetuk dengan lembut meja saat dia bertanya. Dia mampu menangani masalah daerah sudut hitam sendiri dan akan mengirim seseorang untuk memberitahu saya jika dia benar-benar membutuhkan saya untuk campur tangan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan merenung. Saya akan tetap di akademi untuk jangka waktu tertentu sampai saya menyelesaikan masalah tentang dia. Tentu saja, ada satu masalah lain. Itu untuk diam-diam berlatih segel gunung terbuka dari teknik segel dewa yang ditinggalkan Sun Er. Teknik Dou tingkat tinggi kelas D. Teknik Dou dari kelas ini kemungkinan akan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jika dia berhasil mempraktikannya, tidak diragukan lagi itu akan menjadi kartu truf lain dari Xiao Yan. Itu juga akan meningkatkan peluang kemenangannya di pertempuran masa depan dengan Yun Shan. Namun, dia harus merahasiakannya. Karena itu, wajar jika Xiao Yan tidak menyebutkannya. Nya? Apakah Anda berbicara tentang wanita sekelas Dou Zong itu? Suqian mengangkat alisnya dan segera bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari mana tepatnya wanita ini berasal? Mengapa saya tidak pernah mendengar ahli seperti itu di sekitar tempat ini? Xiao Yan sedikit ragu saat mendengar ini. Ketika dia mengira ini bukan rahasia, dia mengangkat bahu dan memberikan penjelasan singkat tentang asal-usul Ratu Medusa. Cek, sungguh tidak terduga. Dia sebenarnya adalah Ratu Medusa yang legendaris. Apalagi, dia adalah Medusa setelah evolusi. Tidak heran. Wajah Suqian dipenuhi dengan keterkejutan saat dia memukul mulutnya. Dia segera berbicara menggoda Xiao Yan. Tapi,
Anak kecil, kamu cukup kuat. Anda bahkan berani memprovokasi wanita semacam ini. Kudengar Ratu Medusa berturut-turut adalah orang-orang berdarah dingin yang membunuh manusia seperti membunuh ayam. Tidak disangka dia turun tangan untuk menyelamatkan Anda. Itu benar-benar luar biasa. Saat itu, Ratu Medusa yang berevolusi telah muncul di benua itu di masa lalu. Secara kebetulan, dia dianiaya oleh tuan muda dari faksi papan atas. Pada akhirnya, wanita itu menyerbu ke dalam faksi dan melakukan pembantaian, menghancurkan faksi itu. Sejak saat itu, orang-orang di benua itu mengambil jalan memutar setiap kali mereka melihat Ratu Medusa. Mereka semua takut bahwa mereka akan memimpin faksi mereka menuju kehancuran jika mereka ceroboh. Hehe, apa kau tahu betapa beruntungnya dirimu sekarang? Xiao Yan mengusap keringat dingin dari dahinya. Queen Medusa sebelumnya memang menakutkan. Tidak perlu ada alasan untuk membunuh seseorang. Semoga, Ratu Medusa saat ini bisa sedikit lebih masuk akal. Saya akan lebih berhati-hati. Terima kasih tetua pertama atas pengingat Anda. Xiao Yan tersenyum pahit saat dia menangkupkan tangannya ke arah Suqian. Setelah itu, dia berjalan keluar dari ruang rapat di depan senyuman yang muncul di mata yang terakhir. Suqian melihat Xiao Yan menghilang kembali. Baru kemudian dia bergumam sambil menggodanya dengan senyuman. Namun, orang ini tampaknya tidak tahu bahwa meskipun memiliki sifat membunuh yang begitu kuat, Medusa benar-benar mencintai seseorang sampai akhir setelah dia ditundukkan olehnya. Orang ini, cek-cek, keberuntungannya dengan wanita memang cukup besar. Xiao Yan sekali lagi bergegas kembali ke gerbang Pan, setelah meninggalkan ruang rapat. Dia memberitahu Xiao Li tentang kabar baik. Yang terakhir juga cukup senang setelah mendengar bahwa Akademi Dalam tidak menentang rencana tersebut. Dia segera mengingatkan Xiao Yan tentang beberapa hal sebelum dia buru-buru meninggalkan Akademi Dalam dan menuju kota Jianan untuk memanggil bawahannya. Setelah itu, mereka menuju ke wilayah sudut hitam, untuk mengambil kesempatan untuk memperluas faksi mereka. Xiao Yan tidak berdaya menghadapi Xiao Li yang tidak sabar. Dia hanya bisa membiarkan yang terakhir pergi. Namun, Xiao Yan telah berulang kali mengingatkan Xiao Li bahwa dia harus mengirim seseorang untuk menghubunginya secepat mungkin jika ada masalah. Saat ini, Han Feng dari wilayah sudut hitam sudah mati, dan persaudaraan emas perak tidak berani menonjol. Mengingat kekuatan Xiao Yan, itu sudah cukup untuk menyingkirkan semua orang yang disebut peringkat hitam. Kehidupan Xiao Yan menjadi tenang setelah Xiao Li meninggalkan Akademi Dalam. Dia tinggal di dalam gerbang Pan selama 2 hari lagi sebelum akhirnya tidak bisa menahan rasa ingin tahunya untuk skill segel dewa. Sekali lagi, dia menemukan alasan untuk memasuki pegunungan yang sangat dalam. Pegunungan yang dalam sangat luas dan tak berujung. Warna hijau subur terus meluas sampai ke ujung pandangan seseorang. Angin liar bertiup dan seluruh pegunungan mengeluarkan suara, hua-hua. Xiao Yan duduk bersila di atas batu besar di puncak gunung yang agak kosong. Namun, dia tidak segera mulai mempraktikkan teknik segel dewa. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang kosong. Sesaat kemudian, dia tanpa daya membuka mulutnya dan berkata, "Tunjukkan dirimu. Saya tahu Anda telah mengikuti saya." Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika sebuah titik di langit mulai berfluktuasi sedikit. Sosok yang proporsional, anggun, dan cantik muncul entah dari mana. Tatapan cerah sedingin es melesat ke arah tubuh Xiao Yan. "Apakah kamu sedang mencari kematian?" Medusa melangkah dengan lembut di langit yang kosong seperti peri yang sedang menunggangi ombak. Namun, niat membunuh peri ini agak terlalu padat. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiao Yan dan berbicara dengan dingin. "Jangan bilang, mati, sepanjang hari. Saya juga sadar bahwa Anda tidak dapat membunuh saya sekarang." Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa getir. "Apa katamu?" Alis Ratu Medusa vertikal ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Matanya yang panjang dipenuhi dengan niat membunuh yang padat dan dingin. "Anda harus menyadari dengan jelas apa yang saya katakan. Meskipun Anda telah bergabung dengan roh Pithon 7 warna penelan surga, Anda juga terpengaruh olehnya. Oleh karena itu, Anda tidak dapat menyakiti saya, dan bahkan sering mengikuti saya." Xiao Yan menghela nafas saat dia mempelajari Ratu Medusa yang wajahnya menjadi lebih jelek setelah kata-katanya.
Jangan berpikir bahwa Pithon 7 warna penelan surga dapat mempengaruhi saya selamanya. Aku akan bisa membunuhmu cepat atau lambat. Suara Ratu Medusa seperti gletser. Itu tidak memiliki emosi berlebih. Kami bisa melakukan transaksi. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan mengusap kepalanya yang agak sakit dan berbicara tanpa daya. Ratu Medusa tidak bereaksi sedikit pun terhadap saran Xiao Yan. Beberapa tahun terakhir ini, karena berbagai transaksi inilah dia akhirnya terjerat dengan orang ini. Saya dapat membantu Anda sepenuhnya menghilangkan pengaruh Pithon 7 warna penelan surga, dan memungkinkan Anda menjadi Ratu Medusa sejati. Meskipun telah memutuskan di dalam hatinya bahwa dia akan mengabaikan kata-kata manis Xiao Yan, jantung Ratu Medusa masih berdebar kencang ketika dia mendengar yang terakhir mengatakan ini. Mengapa saya harus mempercayai Anda? Mata cantik panjang Ratu Medusa menyipit menjadi busur malas saat dia tersenyum dingin. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tembakan bayangan dari lengan bajunya. Akhirnya, itu disodorkan ke tangan Ratu Medusa. Dia melihat lebih dekat, hanya untuk menemukan itu adalah gulungan. Beberapa kata kuno tercetak di matanya saat dia perlahan membukanya. Ini adalah formula obat. Pil obat yang bisa dimurnikannya secara kebetulan akan mengobati kondisi yang dipengaruhi oleh roh lain, sesuatu yang sedang dihadapi Ratu Medusa. Ini adalah pil obat tingkat 6. Pil pemulihan jiwa. Bahan obat dan hal lain yang diperlukan untuk menyempurnakan pil obat tidak ada dalam gulungan ini. Jika Anda menyetujui persyaratan saya akan membantu Anda menyempurnakannya di masa mendatang. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan berbicara dengan acuh tak acuh. Ekspresi Medusa tidak stabil saat dia melipat gulungan itu. Suaranya masih sedingin es saat dia bertanya. Apa permintaanmu? Kamu akan mengikuti saya selama 1 tahun. Anda tidak diizinkan memiliki niat membunuh terhadap saya. Jika saya meminta Anda untuk campur tangan bila perlu, Anda tidak diizinkan untuk menolak saya. Xiao Yan tersenyum dan melanjutkan. Setelah 1 tahun berakhir, saya akan membantu Anda memperbaiki pil obat. Pada saat itu, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan jika Anda masih ingin membunuh saya. Apa yang kamu katakan? Mata Ratu Medusa berkedip. Hatinya turun ke dalam pergulatan yang penuh konflik. Hehehehehe, selama kamu mendapatkan pil pemulihan jiwa, kamu akan menjadi Ratu Medusa murni di masa depan. Anda tidak akan terpengaruh oleh apapun. Kebebasan semacam ini memiliki label harga yang lumayan. Tawa Xiao Yan bergema di samping telinga Ratu Medusa. Itu dipenuhi dengan daya pikat. Tangan halus Medusa tiba-tiba menegang. Tatapan sedingin esnya menatap Xiao Yan saat suaranya yang jernih dan dingin menyebabkan busur yang terangkat di sudut mulut yang terakhir. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Bab 648. Mempraktikkan segel gunung terbuka. Ratu Medusa mendengus dingin saat melihat senyum cerah di wajah Xiao Yan. Dia membuat keputusan dalam hatinya bahwa dia pasti akan mengubah orang ini menjadi 10.000 keping di masa depan begitu dia lolos dari pengaruh Pithon 7 warna penelan surga. Xiao Yan tersenyum dan duduk dari batu besar. Dia berkata kepada Medusa. Kalau begitu, kita bisa dianggap teman mulai sekarang. Kami hanya memiliki hubungan mitra bisnis, bukan rekan. Ratu Medusa menepis bibir merahnya yang ramping, dan benar-benar menghancurkan pikiran Xiao Yan untuk mendekatkan hubungan mereka. Baiklah, hubungan bisnis. Xiao Yan dengan acuh tak acuh merentangkan tangannya dan tersenyum sebelum berkata. Namun, karena kita akan bersama dan 1 tahun begitu lama, aku tidak bisa begitu saja memanggilmu Medusa, kan? Mengapa saya tidak membantu Anda memilih nama? Jika tidak, orang lain akan mengetahui identitas Anda setelah saya memanggil nama Anda di masa mendatang. Tidak perlu mengkhawatirkan dirimu sendiri dengan itu. Ratu Medusa hanya menjawab dengan dingin niat baik Xiao Yan. Kenapa aku tidak memanggilmu Cailin? Menurutku nama ini sangat cocok untukmu. Xiao Yan terus berbicara sendiri, merasa tidak sedikit pun khawatir bahwa nama ini sedikit Filistin. Catatan. Cailin berarti sisik warna-warni yang mengacu pada sisik warna-warni di Pithon 7 warna penelan surga, enyah. Ratu Medusa kesal dengan kata-kata Xiao Yan yang tak ada habisnya, yang menyebabkan dia sangat marah. Mata cantiknya dipenuhi dengan kedinginan saat dia menatap pria muda di depannya.
Namun, ketika dia melihat senyum hangat cerah di wajah mantan, amarah di matanya agak menghilang. Dia dengan dingin berkata, "Ratu Medusa bukan hanya namaku, tapi juga statusku. Saya tidak perlu Anda mengubah nama saya." Begitu dia mengatakan ini, dia berbalik dan bergegas ke kejauhan. "Kamu sudah berubah menjadi manusia. Bukan bentuk setengah manusia setengah ular di masa lalu. Oleh karena itu, Anda tentu membutuhkan nama. Nanti aku akan memanggilmu Cailin." Mengatakan Ratu Medusa terlalu merepotkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya agak sembrono, dan berteriak keras kepada Ratu Medusa di langit. Tubuh Ratu Medusa berhenti sejenak. Matanya berkedip sesaat. Namun, dia tidak menangis dengan marah kali ini. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi sosok cahaya yang berlari ke kejauhan. "Selain itu, bisakah aku merepotkanmu untuk membantuku mengawasi sekelilingku dan tidak membiarkan siapapun menggangguku? Jika tidak, jika terjadi kecelakaan, transaksi kami akan batal demi hukum." Ratu Medusa benar-benar mengabaikan teriakan keras Xiao Yan. Tubuhnya bersinar dan dia menghilang ke cakrawala. Tidak ada yang tahu apakah dia mengandung kata-kata Xiao Yan di dalam hatinya. Xiao Yan tersenyum tipis saat melihat Ratu Medusa menghilang. Dia akhirnya menyelesaikan masalah besar ini. Dengan apa yang disebut transaksi, pil pemulihan jiwa, dia tidak perlu lagi khawatir tentang kapan wanita menakutkan itu akan muncul dan membunuhnya. Hehe, Han Feng memang memiliki banyak koleksi. Dia bahkan memiliki formula obat untuk obat dengan efek yang aneh. Berkat dia saya bisa menyelesaikan masalah saya kali ini. Xiao Yan mengusap cincin penyimpanan laut yang tenang di tangannya dan dengan lembut tertawa. Jika itu hanya dia secara alami tidak memiliki formula obat seperti pil pemulihan jiwa. Benda ini adalah sesuatu yang dia ambil dari cincin penyimpanan laut yang tenang saat dia memulihkan diri. Sekarang, aku akhirnya bisa santai dan berlatih, tapak segel dewa. Xiao Yan mengulurkan pinggangnya yang malas dan tersenyum sedikit. Dia sekali lagi duduk bersila di atas batu besar dan menutup matanya. Pikirannya bergerak saat beberapa informasi perlahan mengalir melewati hatinya. Xiao Yan dengan hati-hati membaca metode pelatihan untuk segel gunung terbuka. Itu lama kemudian sebelum dia merajut alisnya dan membuka matanya. Teknik segel dewa, ini memang layak untuk menjadi teknik Dou tingkat tinggi kelas D. Kesulitan yang terlibat saat berlatih itu berkali-kali lipat dari tsunami pembelah api. Ini sebenarnya perlu membuka 3 jalur ki tertentu sebelum seseorang dapat memadatkan telapak tangan dan manuver Dou Ki untuk melepaskan teknik Dou. Xiao Yan mengerutkan alisnya erat. Jalur ki dalam tubuh seseorang serumit bintang di seluruh langit. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya. Beberapa di antaranya kecil dan sulit ditemukan. Selain itu, mereka juga sangat rapuh. Lupakan tentang membukanya, mereka akan retak terbuka bahkan jika seseorang menggunakan energi yang sedikit lebih kuat untuk mengisinya. 3 jalur ki spesifik dari segel gunung terbuka, secara kebetulan adalah 3 jalur jarak jauh di tangan kanannya. Seseorang pasti harus menghabiskan banyak waktu untuk membukanya. Teknik Dou semacam ini yang mengharuskan seseorang untuk membuka pembuluh darah tertentu untuk digunakan biasanya adalah salah satu dengan kekuatan yang menakutkan atau milik kelas legendaris. Saat itu, Xiao Yan tidak perlu dengan sengaja membuka jalur ki apapun saat dia berlatih, tsunami pemecah api. Dari sini, orang bisa tahu betapa uniknya teknik segel dewa ini. Xiao Yan mendesah pelan. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sekarang semuanya telah berkembang ke tahap ini, dia hanya bisa mencobanya terlepas dari betapa sulitnya membuka 3 pembuluh darah. Jika dia berhenti berlatih sesuatu yang Sun Er tinggalkan untuknya, dia akan benar-benar menyia-nyiakan usahanya. Xiao Yan menyingkirkan emosi di dalam hatinya. Pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang saat dia memasuki kondisi latihannya beberapa saat kemudian. Pikiran Xiao Yan dengan cepat sampai pada 3 pembuluh darah yang perlu dibuka setelah dia memasuki mode pelatihannya. Dia mengamati 3 jalur ki yang seperti 3 silinder tersumbat dan menghela nafas sekali lagi. Tampaknya dia akan pusing. Pikiran Xiao Yan bergerak dan seutas benang Dou Ki melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu beredar beberapa kali di bawah kendali Xiao Yan sebelum akhirnya tiba di jalur ki yang jauh ini. Setelah itu, ia mematuhi perintah Xiao Yan dan dengan hati-hati menyerbu jalur ki kecil itu.
Membuka jalur qi seseorang adalah hal yang sangat menyakitkan. Rasa sakit hebat yang terjadi ketika Douqi membersihkan jalur qi dan meluas bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Namun, rasa sakit dan kesulitan hebat yang diharapkan untuk memperluas jalur qi tidak muncul saat Douqi dituangkan ke jalur qi kecil itu. Meskipun aliran Douqi sangat lambat karena ukuran kecil jalur qi, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa perasaan yang diblokir di dalam jalur qi perlahan menghilang. Apa yang sedang terjadi? Xiao Yan agak tertegun saat dia mempelajari jalur qi yang secara bertahap dibuka blokirnya. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sejak kapan membuka jalur qi semudah ini? Tentu saja, pada saat ini, Xiao Yan secara alami tidak menyadari tarik ulur berkepanjangan antara api hati gugur, dan cairan aneh saat dia memasuki keadaan hampir mati saat dia di bawah tanah. Pemenang terbesar selama tarik-menarik itu adalah tubuh Xiao Yan. Terlepas dari apakah itu tulangnya, jalur qi, otot, DLL, di tubuhnya, semuanya telah sepenuhnya disempurnakan selama tarik-menarik perang itu. Oleh karena itu, bagian manapun di dalam tubuh Xiao Yan lebih tangguh daripada para ahli yang memiliki kekuatan yang mirip dengannya. Itu juga karena jalur qi-nya yang sebelumnya telah disempurnakan sehingga Xiao Yan merasa bahwa membuka jalur qi itu mudah. Ini mirip dengan terowongan yang garis besarnya telah dibangun secara kasar oleh seseorang. Semua orang yang datang setelah itu hanya perlu membersihkan beberapa pecahan batu yang tersisa di dalam terowongan. Jika orang biasa membuka jalur qi mereka, kemungkinan jalur qi mereka sudah meledak dari tekanan Douqi. Bagaimana mungkin kemajuan Xiao Yan? Meskipun Xiao Yan tidak yakin mengapa membuka jalur qi menjadi sesederhana ini adalah sesuatu yang tidak menyakiti Xiao Yan bahkan sedikit pun. Oleh karena itu, dalam kegembiraannya yang liar, Xiao Yan mulai tanpa henti mengerahkan Douqi untuk menyerang jalur qi yang diblokir ini. Jalur qi ini, yang belum pernah dia gunakan, diam-diam diperluas dengan lambat oleh Douqi-nya. Meskipun membuka jalur qi menjadi jauh lebih mudah karena penyempurnaan sebelumnya dari bagian dalam tubuhnya, itu masih merupakan proses yang diperlukan seseorang untuk mematuhi aturan. Bagaimanapun, Vena saat ini terlalu rapuh. Jika seseorang diam-diam menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, dia akan membuatnya meledak. Risiko ini adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan tidak berani ambil. Oleh karena itu, ketika pembukaan pembuluh darah di dalam tubuhnya berkembang dengan kecepatan seperti kura-kura, Xiao Yan yang agak tidak sabar hanya bisa memasuki kondisi latihannya dan membagi perhatiannya menjadi dua area yang berbeda. Tidak peduli seberapa lambat atau seperti kura-kura langkahnya, pada akhirnya akan ada saat ketika ia tiba di tujuannya. Jalur qi pertama akhirnya dibuka olehnya 5 hari setelah dia memasuki pegunungan yang dalam. Dia secara resmi mengambil langkah pertamanya dalam mempraktikkan segel gunung terbuka. Setelah memiliki beberapa pengalaman dari upaya pertama, Xiao Yan sedikit lebih akrab dengan jalur qi yang tersisa. Meskipun kecepatannya masih mirip dengan kura-kura yang bergerak, itu akan membuat seseorang kesal sampai dia muntah darah dan mati jika seseorang membandingkan kecepatannya dengan yang lain. Jalur qi kedua juga dibuka oleh Xiao Yan tanpa insiden sekitar 10 hari atau lebih setelah pembuluh darah pertama dibuka. Pelatihan halus semacam ini menyebabkan Xiao Yan sangat bahagia sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Menurut kecepatan ini, kemungkinan dia akan dapat sepenuhnya menyelesaikan prasyarat untuk membuka 3 jalur qi dalam 1 bulan. Pada saat itu, dia akan dapat secara resmi mempraktikkan segel gunung terbuka yang sangat dia dambakan. Waktu dengan tenang mengalir di pegunungan yang dalam. Mungkin pengingat Xiao Yan berdampak pada Medusa. Tidak ada yang mengganggunya sejak dia memasuki kondisi latihannya. Ini memungkinkan dia untuk mendapatkan lingkungan pelatihan yang sangat tenang. Tepat setelah 1 bulan, pemuda di puncak gunung yang matanya tertutup, tiba-tiba membukanya. Cahaya seperti zat melintas di matanya sebelum secara bertahap menghilang beberapa saat kemudian. Xiao Yan perlahan berdiri dari batu besar. Dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas panjang. Dia telah membuka 3 pembuluh darah dalam sebulan. Kecepatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak bisa percaya. Sepertinya ini adalah hasil yang cukup bagus bahkan ketika ditempatkan di antara klan Sun Er. Karena jalur qi telah dibuka, selanjutnya, ini adalah waktu untuk berlatih secara resmi, segel gunung terbuka. Xiao Yan tertawa pelan. Tangan kanannya membentuk segel tangan yang sangat aneh di depannya.
Segel tangan didorong ke depan. Ini secara alami berlebihan tanpa Douki untuk mengaktifkannya. Namun, Xiao Yan jelas mengerti bahwa dalam waktu singkat, kekuatan yang akan dipancarkan segel tangan kemungkinan akan mengejutkan dirinya sendiri. Bab 649. Gerbang Xiao. Warna hijau subur yang terpancar dari hutan pegunungan yang luas itu seperti laut hijau di mana orang tidak bisa melihat perbatasannya. Seorang pria muda berjubah hitam berdiri di atas batu besar di puncak gunung di bagian tertentu dari pegunungan yang dalam ini. Ekspresinya serius, saat tangan kanannya membentuk segel aneh dan dia segera berteriak. "Buka segel gunung!" Cahaya yang kuat segera melonjak dari telapak tangan pemuda itu saat teriakan itu terdengar. Mengikuti kemunculan cahaya itu, telapak tangannya tiba-tiba didorong ke depan. Namun, cahaya intens di telapak tangannya seperti epifilum saat telapak tangannya bergerak dan langsung menghilang. Telapak tangan yang diayunkan hanya membawa sedikit angin. Sebuah embusan dikeluarkan dan sebuah lubang kecil diledakkan ke tanah. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia mempelajari lubang di tanah. Dia duduk di atas batu besar sambil berulang kali menghembuskan napas kasar. Energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan segel gunung terbuka, ini benar-benar terlalu kuat, sehingga dia tidak dapat menggunakannya berulang kali. Segel gunung terbuka, sialan ini sebenarnya sulit untuk dipraktikkan. Apalagi ini hanya segel pertama. Aku benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya 4 segel yang tersisa nanti. Xiao Yan dengan lemah bersandar di batu yang dingin dan bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum pahit. Sudah hampir 5 hari sejak dia membuka 3 jalur Qi. Selama 5 hari ini, Xiao Yan tidak mendapatkan banyak kemajuan dalam latihan Open Mountain Palm. Kesulitan mempraktikkan benda ini jauh melebihi imajinasinya. Untuk melepaskan kekuatan normal, segel gunung terbuka, seseorang harus menyelesaikan peredaran Douki di dalam tubuh seseorang serta membuat pembentukan segel tangan pada saat yang bersamaan. Jika tidak, sesuatu seperti yang terjadi beberapa saat yang lalu akan terjadi. Energinya akan menghilang dengan cepat setelah muncul karena koordinasi yang tidak tepat. Akhirnya, itu akan mengakibatkan kekuatan mereka jatuh ke level yang mengerikan. Koordinasi semacam ini biasanya membutuhkan waktu untuk menyempurnakannya. Agak tidak mungkin jika seseorang ingin dengan cepat berhasil dalam waktu singkat. Tentu saja, kemajuannya yang lambat ini mungkin juga terkait dengan ini menjadi pertama kalinya dia mempraktikkan teknik Dou segel tangan. Xiao Yan juga sangat menyadari semua ini. Paling tidak, dia jauh lebih baik daripada saat dia menggunakannya untuk pertama kali setelah 5 hari pelatihan. Namun, dia terbiasa dengan kemajuan yang cepat. Kecepatan lambat seperti itu adalah sesuatu yang sulit dia terima. Itu memang layak menjadi teknik Dou kelas atas. Sepertinya saya hanya bisa melakukan sesuatu dengan lambat. Xiao Yan menghela nafas dan menarik kecemasan di dalam hatinya. Dia duduk bersila dan menenangkan pikirannya. Dia mode pelatihannya untuk mulai memulihkan Douki-nya yang kelelahan. Saat ini, kekuatan Xiao Yan sudah mencapai puncak kelas Douang. Penyerapan energi alaminya secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dirinya yang dulu. Selain itu, karena dia menyempurnakan api hati api. Mantra api juga telah berevolusi ke kelas di low level. Tentu saja, ini adalah tebakan Xiao Yan dari kecepatan pemurnian energi alam oleh mantra api. Dia sebenarnya tidak dapat menjamin bahwa itu benar-benar berhasil menembus ke kelas D. Namun, satu hal yang dia yakini adalah bahwa mantra api saat ini tidak hanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Terlepas dari berapa banyak energi alami yang dituangkan ke dalam tubuhnya. Mantra api mampu memurnikan semuanya dengan teratur. Akhirnya berubah menjadi Douki murni yang menyatu ke dalam tubuhnya. Kekuatan Douki saat ini di dalam tubuh Xiao Yan tidak dapat dibandingkan dengan orang lain di kelas Douang. Selain penyerapan energi alam yang berulang, nyala api hati permanen juga ada di tubuhnya. Ini berulang kali memperbaiki Douki, menyebabkannya memiliki keaktifan yang lebih besar dan kekuatan eksplosif. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan bahkan bisa bersaing dengan beberapa elit Dou Huang hanya dengan mengandalkan mantra api dan api hati. Tentu saja, jika dia bertemu dengan Dou Huang yang sedikit lebih kuat, dia perlu menggunakan teknik Dou untuk bertarung dengan lawan seperti itu. Untuk elit puncak Dou Huang itu, dia harus berusaha sekuat tenaga.
Jika itu adalah seseorang yang lebih kuat, seperti Han Feng yang memiliki setengah kaki di kelas Do Uzong, dia harus melakukan segala upaya untuk mendapatkan peluang kemenangan yang besar. Namun, Xiao Yan tidak puas dengan hasil pertempuran semacam ini. Ini karena dia tahu bahwa dia harus mengalahkan orang yang benar-benar mengendalikan sekte awan berkabut ketika dia kembali ke Kekaisaran Jiama kali ini, Yun Shan. 2 tahun lalu, Yun Shan sudah melangkah ke kelas Douzong yang pada akhirnya kuat. Sekarang 2 tahun telah berlalu, wajar jika kekuatannya akan semakin kuat. Xiao Yan dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia menggunakan api teratai Buddha yang marah, skala besar saat bertarung dengan lawan dengan kekuatan seperti itu, kemungkinan peluang kemenangannya tidak akan terlalu tinggi. Oleh karena itu, saat ini dia membutuhkan kekuatan bertarung yang kuat yang memungkinkan dia untuk bersaing dengan elit sejati Do Uzong. Segel gunung terbuka adalah satu-satunya harapannya. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang terjadi, Xiao Yan harus benar-benar menguasai segel gunung terbuka dari teknik segel dewa sebelum dia kembali ke Kekaisaran Magia. Kalau tidak, risikonya akan terlalu besar. Saat itu, dia dipaksa pergi seperti anjing yang kehilangan rumahnya saat dia diusir dari Kekaisaran Jiama. Ini bisa terjadi sekali, tetapi tidak akan pernah terjadi 2 kali. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya saat pikiran ini melintas di hatinya. Rasa dingin menyelimuti pupilnya yang hitam pekat. Yun Shan, tunggu saja. Aku, Xiao Yan, berkata bahwa aku akan kembali, dan aku pasti akan kembali untuk membalas dendam perseteruan darah ini. Kebencian mengalir di hati Xiao Yan saat dia tiba-tiba berdiri. Segel tangan di tangannya dengan cepat terbentuk, dan douki di tubuhnya dengan cepat diedarkan pada saat ini. Buka segel gunung. Saya tidak percaya saya tidak bisa menguasai Anda. Wajah tegang pemuda itu menatap matahari yang terik di puncak gunung saat tangannya menari tanpa lelah. Segel tangan yang aneh dibalik di bawah sinar matahari, meninggalkan bayangan yang tak henti-hentinya. Koordinasi douki yang kuat dan segel tangannya secara bertahap menjadi lebih baik saat tangannya membentuk segel yang tak terhitung jumlahnya. Wilayah sudut hitam. Kota Feng. Menjadi kota di wilayah sudut hitam, yang paling dekat dengan akademi dalam menyebabkan tidak ada faksi lain yang berani masuk ke dalamnya setelah Han Feng meninggal. Karenanya, itu memberi Xiao Li kesempatan untuk mengambilnya. Setelah menggunakan cara berdarah untuk menyingkirkan beberapa faksi yang melawan di dalam kota, dia sepenuhnya mengendalikan kota ini. Selama setengah bulan ini, Xiao Li telah menduduki kota Feng. Gerbang Xiao, yang didirikan Xiao Li juga mendapatkan ketenaran di wilayah sudut hitam. Namun, golongan lain kebanyakan mengadopsi sikap menonton dari pinggir dengan mata dingin. Mereka menunggu Akademi Jianan untuk membalas faksi yang sangat berani ini, yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Menurut harapan mereka, Akademi Jianan saat ini pasti tidak akan mengizinkan faksi lain dari wilayah sudut hitam untuk mengendalikan kota yang paling dekat dengan Akademi Dalam. Namun, yang membuat mereka terkejut adalah masih belum ada aktivitas dari Akademi Dalam setelah hampir 2 bulan. Hal ini menyebabkan beberapa faksi yang sangat besar dari wilayah sudut hitam yang mendambakan kota Feng menjadi keributan. Setelah 2 tahun dikembangkan oleh Han Feng, kota Feng adalah kota besar yang merupakan salah satu yang teratas dalam wilayah sudut hitam. Beberapa lelang besar dilakukan di tempat ini selama 2 tahun ini. Meskipun popularitas kota Feng telah jatuh ke titik terendah karena kematian Han Feng dan pembubaran Aliansi Hitam, itu masih bukan sesuatu yang bisa diremehkan dari ukuran dan populasinya. Objek yang diinginkan semacam ini secara alami adalah sesuatu yang memiliki daya pikat besar bagi faksi-faksi dari wilayah sudut hitam. Di masa lalu, tidak ada yang berani masuk ke kota ini karena mereka takut Akademi Dalam akan ikut campur. Namun, sekarang mereka menyadari bahwa gerbang Xiao ini tetap tak tersentuh. Tampaknya Akademi Dalam telah menurunkan pertahanan mereka dan tidak ingin terlalu memperhatikan wilayah sudut hitam. Hal ini menyebabkan beberapa faksi mempersiapkan diri untuk membuat masalah. Dari cara mereka melihatnya, bagaimana mungkin kota dengan keuntungan yang begitu kaya ditempati oleh faksi kecil yang tidak diketahui? Oleh karena itu, akhirnya ada faksi berukuran sedang yang tidak bisa menahan diri untuk mengambil tindakan setelah gerbang Xiao menduduki kota Feng selama sekitar 20 hari. Faksi ini memiliki sekitar 100 orang.
Yang terkuat di antara mereka adalah bintang 4 Do Uang. Namun, tidak ada berita tentang faksi ini setelah itu membawa banyak orang dan menyombongkan diri ke kota Feng. Beberapa mata-mata baru menyadari situasinya setelah membuat beberapa pertanyaan. Hampir setengah dari orang-orang ini dibunuh oleh Gerbang Xiao. Sisanya sudah menyerah. Segera ada keributan di wilayah sudut hitam saat berita ini menyebar. Menurut aturan, wilayah sudut hitam, selama faksi memiliki seorang ahli Do Uang, itu dianggap sebagai faksi lapis kedua. Jika itu memiliki Do Uang, itu akan dianggap sebagai faksi tingkat pertama yang sebenarnya. Bagi mereka yang lebih kuat, mereka akan memiliki posisi yang luar biasa seperti aliansi hitam, di mana tidak ada yang berani menyinggung. Tentu saja, ini dengan pengecualian makhluk yang sama besar seperti Akademi Jianan. Mampu membunuh lebih dari setengah faksi tingkat kedua, serta membuat separuh lainnya menyerah berarti bahwa kekuatan Gerbang Xiao ini kemungkinan besar memiliki kualifikasi untuk hampir memasuki kategori faksi tingkat pertama. Kekuatan semacam ini cukup untuk menyebabkan beberapa faksi yang melihatnya dengan jahat untuk melemahkan permusuhan mereka. Tentu saja, dengan daya pikat telur sebesar itu seperti kota Feng, wajar jika seseorang tidak akan bisa menikmati kedamaian abadi. Oleh karena itu, perdamaian hanya berlangsung selama setengah bulan sebelum Xiao Li mendapat kabar bahwa 3 faksi tingkat pertama dalam wilayah sudut hitam telah bergandengan tangan untuk menyerang kota Feng dan mengambil hak pengelolaan dari Gerbang Xiao. 3 faksi tingkat pertama bergandengan tangan. Line up ini mungkin tidak sebanding dengan aliansi hitam saat itu, tapi tidak bisa diremehkan. Dihadapkan dengan serangan kuat semacam ini yang memiliki setidaknya 3 elit Do Huang, secara alami tidak mungkin kekuatan Xiao Li sendiri untuk memblokirnya. Oleh karena itu, merpati pesan diam-diam terbang keluar dari kota Feng saat sejumlah besar pasukan dari 3 faksi besar mulai menuju kota Feng. Akhirnya, ia menuju ke pegunungan dalam di Akademi Dalam. Ini dengan cepat terbang. Bab 650. 3 faksi besar. Bang! Sidik jari energi hijau giok yang sangat besar tiba-tiba muncul di langit. Itu segera membawa suara angin deras yang menakutkan saat itu dengan keras menabrak dinding gunung seperti bola meriam. Segera, seluruh puncak gunung meledak dengan paksa dan mengguncang seluruh gunung. Garis retak setebal lengan menyebar seperti jaring laba-laba dari puncak gunung dan menutupi seluruh dinding dalam waktu singkat. Ekspresi Xiao Yan membawa jejak keputihan saat dia menyaksikan puncak gunung yang berada di ambang kehancuran sambil mengenakan ekspresi putih pucat. Sukacita yang tidak bisa disembunyikan menutupi matanya yang hitam pekat. Setelah berlatih selama beberapa hari, dia akhirnya belajar mengontrol ritme, oleh karena itu, dia benar-benar dapat menggunakan segel gunung terbuka. Meskipun segel gunung terbuka kali ini sedikit kasar, Xiao Yan percaya bahwa dia pasti bisa mencapai penguasaan penuh melalui latihan jika dia diberi waktu yang cukup. Pada saat itu, kekuatan segel gunung terbuka ini sepertinya akan menjadi lebih menakutkan. Semuanya sulit pada awalnya. Karena Xiao Yan sudah memiliki awal yang cukup baik, kesuksesan hanyalah masalah waktu. Xiao Yan terengah-engah. Dia mengepakkan sayap hijau tua di punggungnya, dan perlahan mendarat di puncak gunung yang berantakan. Setelah lebih dari sebulan pelatihan, dia saat ini telah mencapai penguasaan awal dari segel gunung terbuka. Jika dia ingin mencapai penguasaan penuh, dia akan membutuhkan waktu dan kesempatan untuk mengasahnya melalui pengalaman bertarung yang sebenarnya. Sungguh layak menjadi teknik Dou tingkat tinggi di kelas. Saya baru saja menggunakannya pada tahap awal, tetapi kekuatannya tidak lebih lemah dari tsunami pembelah api. Saya akan memiliki kartu truf lain saat bertarung dengan yang lain di masa depan. Sayap api hijau tua di punggung Xiao yang diam-diam menghilang saat dia tertawa pelan. Ji! Teriakan burung tiba-tiba terdengar di langit tepat saat Xiao Yan berencana untuk memulihkan Dou Qi yang kelelahan di dalam tubuhnya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan sedikit keraguan sebelum ekspresinya sedikit berubah. Dia mengulurkan tangannya dan kekuatan isap meledak. Burung merpati kurir yang berlama-lama di langit tersedot. Xiao Yan menerima tabung bambu kecil dari kaki burung kurir. Dia membukanya dan mengeluarkan selembar kertas yang terlipat. Tatapannya menyapu dan ekspresinya tenggelam. Setelah merenung sejenak, dia menjentikkan jarinya dan selembar kertas itu terbakar. Itu berubah menjadi tumpukan abu yang tersebar ke tanah di bawah.
Cailin. Xiao Yan berbalik dan tiba-tiba berteriak keras ke hutan luas di sekitar. Namun, tidak ada reaksi sedikit pun bahkan setelah sekian lama. Xiao Yan tidak punya pilihan lain saat dia berteriak sekali lagi. Medusa, ada masalah. Datang. Kali ini, cahaya 7 warna akhirnya keluar dari bagian tertentu dari hutan sesaat setelah teriakan terdengar. Dalam beberapa kedipan, Ratu Medusa yang dingin dan acuh tak acuh muncul di depan Xiao Yan. Ada beberapa masalah yang mengharuskan saya pergi ke wilayah sudut hitam. Ayo pergi. Xiao Yan secara otomatis mengabaikan wajah dingin Ratu Medusa saat dia berbicara. Kamu bisa melupakan tentang menjadikanku petarung bebasmu. Alis Medusa vertikal saat dia berbicara dengan suara dingin. Tidak akan ada lagi orang yang akan membantumu memperbaiki pil pemulihan jiwa jika aku mati. Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh. Punggungnya segera bergetar dan sepasang sayap api hijau tua yang indah muncul. Sayap api mengepak dan tubuh Xiao Yan dengan cepat naik ke udara saat angin liar mengelilingi tubuhnya. Akhirnya, dia berbalik dan menyerbu menuju wilayah sudut hitam. Xiao Yan tahu bahwa Xiao Li menemui masalah dari surat itu. Namun, dia tidak berencana mengumpulkan pembantu dari Akademi Dalam. Dengan kekuatannya saat ini, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa menghentikannya di wilayah sudut hitam. Selain itu, seseorang tidak boleh melupakan Medusa yang saat ini mengikutinya setelah mencapai kesepakatan untuk bekerja sama. Ini adalah Douzong elit sejati. Selain itu, dia mungkin lebih kuat dari Suqian. Mengingat kekuatan Xiao Yan dan Medusa, kemungkinan mereka akan cukup untuk menyapu seluruh wilayah sudut hitam. Yang disebut persaudaraan emas perak mungkin bisa bergandengan tangan untuk menunda Suqian. Namun, jika lawan mereka adalah Ratu Medusa, kemungkinan besar mereka tidak seberuntung itu. Bagaimanapun, dia bukan seorang elit Douzong biasa. Medusa mengepalkan tangannya dengan erat saat dia melihat sosok Xiao Yan yang perlahan-lahan menjadi jauh. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia dengan marah mengatupkan gigi peraknya. Kakinya yang halus menginjak langit kosong saat sosoknya berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat menyusul sosok hitam di depan. Kota Feng. Pada saat ini, semua perhatian di dalam kota Feng terkumpul di manor megah di tengah kota. Tempat itu sepertinya adalah tempat orang yang mengendalikan kota akan diputuskan. Sejujurnya, kebanyakan orang di dalam kota tidak terlalu tertarik pada siapa yang akan bertanggung jawab atas kota. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa terlepas dari siapa yang memegang kendali, mereka pada akhirnya hanya akan berkutat di level terendah. Oleh karena itu, mereka bahkan lebih senang melihat banyak faksi bertempur besar-besaran untuk memperebutkan posisi memerintah kota, mengakibatkan darah mengalir seperti sungai. Orang-orang yang bersuka cita atas kesengsaraan orang lain dan suka menambahkan penghinaan pada luka dapat ditemukan di seluruh wilayah sudut hitam. Sekitar setengah jam yang lalu, 3 unit besar telah menyerbu ke kota Feng sebelum akhirnya bergegas ke manor tempat Kaisar Pengobatan Han Feng pernah tinggal. Saat ini, tempat itu menampung faksi yang mengendalikan kota Feng. Gerbang Xiao. Sebagian besar orang di kota Feng telah mendengar tentang 3 faksi kuat ini. Bagaimanapun, reputasi mereka cukup untuk menyebar ke seluruh wilayah sudut hitam, karena mereka adalah faksi tingkat pertama. Karenanya, hampir semua orang mengenal mereka. Sekte Langit Gelap, Gerbang Luosa, dan Geng Singa Liar. Ketiga faksi besar ini adalah faksi yang sangat terkenal dan kuat di dalam wilayah sudut hitam. Para pemimpin dari 3 faksi besar adalah ahli yang berada di peringkat 10 besar dari peringkat hitam. Setiap orang acak di antara mereka tidak lebih lemah dari Fen Lao yang telah meninggal di tangan Xiao Yan. Ketiga faksi besar ini mendominasi wilayah sudut hitam, dan selalu sombong. Mereka bahkan mengabaikan Han Feng ketika dia mengundang 3 faksi besar ini untuk bergabung dengannya ketika dia mendirikan aliansi hitam. Tindakan semacam ini mungkin menyebabkan Han Feng menjadi sangat marah, tetapi dia membiarkan semuanya terjadi karena dia takut dengan kekuatan 3 faksi besar ini. Saat itu, aliansi hitam sangat megah. Namun, ketiga faksi ini dapat memilih untuk menolak bergabung dengan mereka bahkan dalam situasi seperti itu. Dari sini, bisa dikatakan bahwa mereka memiliki modal yang cukup kuat. Bagaimanapun, pemimpin dari 3 faksi besar bukanlah orang bodoh. Mereka secara alami tidak akan mau menyinggung orang-orang yang tidak mampu mereka langgar,
Meskipun Han Feng adalah seseorang yang mereka takuti, itu jauh dari titik di mana mereka harus membungkuk di hadapannya. Ada banyak orang yang merasa kasihan dengan apa yang disebut Gerbang Xiao, sekarang karena ketiga faksi ini telah mengirim pasukan mereka ke kota Feng. Di mata banyak orang, Gerbang Xiao seperti seorang siswa yang bertemu dengan seorang master ketika dihadapkan dengan tiga faksi tingkat pertama ini meskipun Gerbang Xiao memiliki kualifikasi yang dekat dengan faksi tingkat pertama. Jika pemimpin Gerbang Xiao bijaksana, dia akan dengan patuh menyerahkan hak untuk mengontrol kota. Ini adalah pilihan paling bijaksana. Di aula luas di dalam halaman besar, suasananya sangat tegang dan sepertinya akan meledak dengan satu percikan api. Saat ini ada 4 kelompok orang di dalam aula saat ini. Yang terjauh secara alami adalah Gerbang Xiao yang mengendalikan kota. 3 orang lainnya di luar tampaknya adalah orang-orang dari apa yang disebut Sekte Langit Gelap, Gerbang Luosa, dan Geng Singa Liar. Kamu adalah pemimpin, Gerbang Xiao, kan? Saya tidak akan bertele-tele. Jangan salahkan kami karena mencuci tempat ini dengan darah jika Anda tidak memberi saya jawaban yang jelas dalam waktu 1 jam. Seorang pria besar paruh baya dengan dada telanjang yang menunjukkan singa besar yang mengaum ke langit terlihat samar-samar di dadanya melirik Xiao Li. Senyuman muncul di wajahnya yang dipenuhi dengan aroma berdarah. Pemimpin sekte Yan masih terus terang. Namun, saya juga menyetujui kata-katanya ini. Pria parubaya baru saja berbicara ketika seorang wanita cantik berpakaian seksi menutup mulutnya dan tertawa penuh kasih. Ada tato bunga popi genit di sisi wajahnya dekat telinganya. Meski indah, ia memiliki racun yang mematikan. Seorang lelaki tua berwajah bayangan di sisi lain tertawa gelap. Tangannya yang keriput seperti tulang bergerak di atas meja. Aku yang dulu tidak bertarung selama beberapa waktu. Saya ingin tahu apakah saya akan menjadi kejam seperti di masa lalu jika saya melakukannya. Ada hampir 100 orang berdiri terpencar di belakang ketiga orang ini. Tubuh orang-orang ini berlumuran darah. Tatapan mereka sedingin binatang buas ketika mereka menyapu. Tatapan Xiao Li gelap dan dingin saat dia mengamati 3 orang yang menyanyikan lagu yang sama. Ada 100 pria berpakaian hitam berkumpul di belakangnya. Bau berdarah di tubuh mereka tidak lebih lemah dari orang-orang di depannya. Pada satu pandangan, orang dapat mengatakan bahwa mereka memiliki pengalaman pertempuran yang kaya dan merupakan individu yang kejam. Alasan pihak lain tidak segera bertindak setelah kedatangan mereka sebagian karena aura yang sangat kuat dari individu berpakaian hitam di sisi Xiao Li. Jika tidak, mereka akan segera menyerang karena karakter mereka. Kenapa lagi mereka berulang kali mengobrol di tempat ini? Aku jelas menyadari bahwa kalian bertiga memiliki tinju yang cukup besar di wilayah sudut hitam. Anda semua kuat dan tidak ada yang bisa saya lakukan jika Anda ingin menduduki kota Feng. Mungkin bagi saya untuk menyerahkan kota Feng. Tapi, hanya ada satu kota. Kepada siapa saya harus menyerahkannya? Xiao Li bermain dengan cangkir teh di tangannya ketika dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Ada sedikit perubahan suasana di dalam aula saat kata-kata Xiao Li terdengar. Sesaat kemudian, wanita cantik berbusana seksi itu tertawa. Tipuanmu tidak buruk, tapi rencana seperti ini untuk mengasingkan kita satu sama lain tidak ada gunanya. Anda tidak perlu khawatir tentang siapa yang nantinya akan memimpin kota ini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memimpin orang-orang Anda keluar dari kota Feng. Tangan Xiao Li mengencangkan cengkramannya di cangkir teh. Dia menghela nafas dengan kekecewaan di dalam hatinya. Mereka memang sangat berpengalaman dan tidak menunjukkan tanda-tanda jatuh karena tipuan ini. Mungkin bagi kami untuk meninggalkan kota Feng. Namun, saya bukan pemimpin Gerbang Xiao. Haruskah Anda tidak menunggu pemimpin kami kembali jika Anda ingin kami tersesat? Xiao Li mengerutkan kening. Beberapa niat membunuh muncul di wajah dinginnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Saat ini dia perlu berjuang untuk beberapa waktu agar Xiao Yan bergegas kembali. Mengobrol tanpa henti. Di mana Anda menemukan semua omong kosong ini? Aku yang dulu tidak ada di sini untuk membicarakan apapun denganmu. Saya di sini untuk memberitahu Anda untuk keluar dari kota ini. Pria besar dengan tangan terbuka segera melebarkan matanya pada kata-kata Xiao Li. Telapak tangannya menghantam meja di depannya sampai hancur berkeping-keping saat dia tertawa buas. Ekspresi Xiao Li segera menjadi suram.
Kelompok besar pria berpakaian hitam di belakangnya juga mengeluarkan suara, dentang, saat mereka mencabut senjata dari pinggang mereka. Dalam sekejap, atmosfer di dalam aula menjadi gelisah dengan pedang terhunus. Itu adalah salah satu yang akan pecah menjadi pertarungan pembunuhan di sedikit perselisihan. Hehehehe, kamu ingin, gerbang Xiao, ku keluar dari kota Feng. Bahkan Han Feng tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Apa yang membuatmu berpikir kamu punya hak? Tawa dingin yang samar tiba-tiba bergema tepat ketika atmosfer akan benar-benar runtuh. Sosok hitam segera muncul di tengah aula dengan cara seperti hantu di depan mata semua orang. Bersambung ke episode 129. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.